Shalom semua, Ibrani pasal 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Kehidupan ini adalah sebuah perjalanan iman. Karena itu, kita harus membangun iman kita dari hari ke hari melalui kebenaran firman Tuhan. Jelas dikatakan di dalam surat Roma pasal 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman itu timbul dari pendengaran oleh firman Kristus, Bapak Ibu. Kalau kita perhatikan Ibrani pasal 11. Ini menceritakan tentang tokoh-tokoh iman. Mereka adalah orang-orang yang menjalani hidup dengan iman. Imanlah yang membuat mereka mampu bertahan dalam segala situasi hidup. Karena iman mereka mengalami penggenapan janji-janji Tuhan. Bapak Ibu, renungan kita pada hari ini. Iman itu berarti pertama, percaya meskipun belum melihat. Pertanyaannya di sini, apakah kita tetap percaya kepada Tuhan meskipun kita belum melihat pertolongan datang daripadanya? Atau kita menanti bukti dan mujizat terjadi benar-benar di depan mata kita, baru kita percaya. Yesus katakan di dalam Injil Yohanes pasal 20, ayat 29. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Yesus berkata kepada Thomas, karena Thomas meminta bukti daripadanya, baru mau percaya. Dan Yesus jelaskan, Yesus katakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kita adalah orang-orang yang berbahagia, Bapak Ibu. Kita tidak pernah melihat Yesus, kita tidak hidup di zaman Yesus, namun kita percaya bahwa Dialah anak Allah, Dialah Tuhan, Dialah juru selamat, dan Dialah sumber kehidupan. Dan yang kedua, Bapak Ibu, iman berarti taat. Taat melakukan kehendak Tuhan. Dalam kisah Nuh dalam perjanjian lama, Nuh adalah seorang yang taat kepada Tuhan. Dia taat kepada apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepadanya. Tuhan memerintahkan Nuh untuk membuat batra. Dan Nuh taat kepada apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Nuh tidak banyak soal kepada Tuhan. Dan Nuh ikut apa yang Tuhan suruh. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Dalam ketaatan Nuh kepada Tuhan, dia juga mengalami pergumulan hidup yang hebat. Dia diejek oleh orang-orang sezamannya. Mereka menganggap apa yang dibuat olehnya adalah satu kebodohan. Namun apakah dia menyerah? Apakah dia berputus asa? Tidak. Dia tetap taat kepada Tuhan meskipun dia belum melihat air bah itu terjadi waktu itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, bagaimana dengan kita hari ini? Nuh taat dan keluarganya dan dia diselamatkan. Apakah kita mau taat kepada Tuhan? Apakah kita mau doa kita didengar? Pergumulan kita didengar oleh Tuhan? Jadilah orang Kristen yang taat, percaya dan melakukan kehendak Tuhan. Jangan menjadi orang Kristen yang hanya meminta-minta tapi tidak mau taat, tidak mau percaya. Jika kita taat dan melakukan perintah Tuhan dalam hidup ini, Tuhan pasti melakukan bagiannya bagi kita. Karena itu janji-janji Tuhan bagi kita yang percaya kepadanya. Ada amin. Tuhan Yesus memberkati semua.